Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Wirajaya. Di sini saya akan mengulas artikel tentang kerusuhan Mei 1998, sejarah kelam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pada tanggal 13 Mei hingga 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta yang dikenal dengan kerusuhan Mei 1998. Penyebab pertama yang memicu terjadinya kerusuhan Mei 1998 adalah krisis finansial Asia yang terjadi sejak tahun 1997. Saat itu banyak perusahaan yang bangkrut, jutaan orang dipecat, 16 bank dilikuidasi, dan berbagai proyek besar yang juga dihentikan. Krisis ekonomi yang tengah terjadi kemudian memicu rangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia. Kronologi kerusuhan Mei 1998 terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 sekitar pukul 11 sampai 13.00 ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai di dalam kampus. Setelah itu, mahasiswa mulai turun ke jalan dan hendak berangkat ke gedung MPR dan DPR. Pukul 13.15, para mahasiswa sampai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Melihat segerombolan mahasiswa di depan kantor tersebut, membuat aparat polisi menghadang laju mereka. Setelah itu, terjadi perundingan antara pihak polisi dengan para mahasiswa. Kesepakatan yang dicapai ialah para mahasiswa tidak melanjutkan aksi unjuk rasa mereka ke DPR maupun MPR. 15 menit setelahnya, pukul 13.30, para mahasiswa melakukan aksi damai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kondisi dan situasi saat itu dapat dibilang masih sangat tenang, tidak ada ketegangan sama sekali antara pihak aparat dan mahasiswa. Pukul 16.30, polisi mulai memasang garis polisi dan meminta para mahasiswa untuk memberi jarak 15 meter dari garis tersebut. Tidak berselang lama, pihak polisi pun meminta agar mahasiswa kembali ke dalam kampus. Tanpa ada ketegangan apapun, mahasiswa membubarkan diri dengan tenang dan tertib. Namun tiba-tiba terjadi tembakan dari arah belakang barisan mahasiswa. Mendengar suara tembakan tersebut, para mahasiswa lantas berlarian dan berusaha menyelamatkan diri. Para mahasiswa berusaha berlindung dengan masuk ke dalam gedung-gedung kampus, sementara aparat masih terus menembakkan senapannya. Puluhan gas air mata juga dilemparkan ke dalam kampus. Sekitar pukul 17.15, situasi di kampus sangatlah mencekam. Beberapa korban jiwa juga berjatuhan. Salah satunya adalah 4 mahasiswa Trisakti yang tewas karena tertembak. Keempat mahasiswa Trisakti tersebut adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hediawan C. Pada tanggal 13 Mei 1998, pukul 1.30 dilakukan jumpa pers yang dihadiri oleh Pangdam Jaya Maijen TNI Syefri Jamsuddin di Mapolda Metro Jaya. Selain itu hadir juga Kapolda Maijen Hamaminata, Rektor Universitas Trisakti, dan 2 anggota Komnas HAM, AA Barumudi dan Bambang Suharto. 2 jam setelahnya, pukul 12.00, kerusuhan massa mulai terjadi di Jakarta. Berbagai aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor terjadi. Mulanya, kerusuhan terjadi di kawasan sekitar kampus Trisakti, tetapi aksi perusakan dan pembakaran meluas hingga ke kawasan lainnya. Pada tanggal 14 Mei 1998, aksi kerusuhan yang awalnya hanya terjadi di Jakarta mulai merambah ke kota-kota lainnya, seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Pembakaran, perusakan, serta penjarahan toko dilakukan oleh massa. Pada tanggal 15 Mei 1998, Presiden Soeharto yang mengetahui peristiwa kerusuhan Mei 1998 bergegas kembali ke tanah air dari Kairo. Waktu itu muncul isu bahwa Presiden Soeharto bersedia untuk mundur dari jabatannya. Akan tetapi, berita tersebut langsung ditampis oleh Menteri Penerangan Alwi Dahlan. Presiden Soeharto membantah bahwa ia bersedia mengundurkan diri.
Namun jika kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto sudah hilang, maka Presiden Soeharto bersedia untuk lengser dari jabatannya. Akhirnya, seminggu kemudian, tepatnya tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengalihkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie. Koordinator Investigasi dan Pendataan Tim Relawan Sri Palupi pernah menganalisa peristiwa rusuh tersebut dan mendapatkan kesimpulan bahwa kerusuhan Mei 1998 disebabkan oleh sentimen anti-Tionghoa yang telah lama berlangsung, yang kemudian dimanfaatkan untuk memicu kericuhan akibat krisis moneter. Saat itu, beredar tuduhan bahwa etnis Tionghoa penyebab krisis moneter. Provokasi tersebut disebarkan oleh beberapa jenderal yang tidak memiliki hubungan dengan perekonomian. Tuduhan tersebut didasarkan pada informasi palsu bahwa etnis Tionghoa melarikan uang rakyat ke luar negeri dan sengaja menimbun sembako sehingga rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Apalagi jika dilihat secara materi, perekonomian etnis Tionghoa yang stabil dan strategis, serta dinilai lebih sukses. Hal tersebut semakin memperkuat kebencian masyarakat pribumi terhadap keberadaan etnis Tionghoa tersebut. Ketegangan semakin menjadi, ditambah dengan beredarnya desas-desus bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari rezim Soekarno yang menganut paham komunis yang bertentangan dengan paham yang dianut masyarakat mayoritas. Sentimen tersebut semakin memposisikan etnis Tionghoa sebagai minoriti, yaitu kaum minoritas yang tidak disukai serta disisihkan. Dampak dari kerusuhan tersebut yaitu angka resmi menunjukkan sebanyak 499 orang tewas dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Selain itu, lebih dari 4.000 gedung juga hancur atau terbakar. Kerugian fisik yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia sendiri adalah sebesar 2,5 triliun. Kelebihan artikel. Menurut pendapat saya, artikel sudah sangat detail dalam menjelaskan kronologi peristiwa. Kekurangannya, menurut pendapat saya, artikel tidak mencantumkan sumber resmi saat menyampaikan data korban kerusuhan 1998. Hikmah yang didapatkan dari kerusuhan Mei 1998 adalah kita tidak boleh mendiskriminasi etnis maupun suku, ras, agama apapun, karena nilai tinggi seorang manusia bukan dilihat dari warna kulit mereka ataupun asal mereka, namun dari nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri mereka. Sekian, terima kasih.